itu. Jangan kau buramkan asa dan cintamu. Nyalakan cahaya hati untuk sinari gelapnya senja. Ku lantunkan suara kalbu untuk sampaikan ketulusan itu. Genggam erat baikmu, melebur pilu. Cukup kebahagiaanmu yang membuat terangnya hari dan langkahmu. Hapus air mata itu, jangan asa dan cintamu. Cukup itu, kau pastikan semuanya baik-baik saja. Terhanya kau memastikannya masih ada ketulusan hati. Iya, Kak.
Hujan kembali turun, basahi tanah bumi yang tandus. Hujan kembali turun, basuhi hati jiwa yang kering. Tapi manusia tak pernah sadar dari kehilafan dan sombongnya. Hujan kembali turun, kala penghuni bumi terlupa. Hujan kembali turun, walau pengisi bumi terlena. Tapi manusia tak pernah sadar dari kehilafan dan sombongnya. Kita mulainya jam 10.15 ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Jiwa-jiwa yang telah mati membeku, terbuka pintu-pintu hati yang telah tertutup. Kala manusia tercipta hanya untuk menjaganya dari kerusakan ini dan kehancuran. Ketika bumi terabah, sang khalifah menyanggahnya. Hingga kini bumi masih tetap bertahan. Tersentuh jiwa-jiwa yang telah mati membeku, terbuka
Walasnya, walas orangnya enggak hijau pasti. Enggak, udah ya, enggak. jauh mata memandang memanjakan aku burung kicau riang bernyanyi indah pesona alam rayaku mahakarya itu tapi manusia mengapa tak mampu mengendalikannya kadang manusia terlupa hal yang semestinya bumi tak bisa bertahan jika manusia tak lagi peduli dan bila air mata itu tak lagi terhenti atas ulah kita hentikanlah semua kerusakan yang terjadi benahilah atas nama cinta bumi tak bisa bertahan jika manusia tak lagi peduli dan bila air mata itu tak lagi terhenti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam kegiatan webinar AS5 yang diselenggarakan oleh Komunitas Maung, Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulian Radinsyah, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga selesai nanti. Sebelum kita masuk ke sesi pematerian, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat bahwa webinar Artificial Intelligence Siliwangi atau AIS merupakan sebuah platform bagi para akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga wawasan tentang perkembangan terbaru dalam bidang AI. Pada tahun ini, tema yang akan kita bahas yaitu kajian, penelitian, dan pengembangan intelijen informatics. Dan untuk sesi ini, materi yang akan dibahas yaitu adaptasi kasus berbasis machine learning dalam sistem case-based reasoning atau CBR. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada sesi ini, yaitu ada Ibu Neng Ika Kurniati, SSI MCS. Dan di sini saya akan membacakan CV beliau secara singkat.
Memiliki nama lengkap Ibu Neng Ika Kurniati SSI MCS dengan profil dosen di program studi informatika Universitas Siliwangi yang telah mengabdi selama lebih dari 17 tahun. Adapun fokusnya yaitu di bidang informatika dan sistem cerdas, dua bidang yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Untuk pendidikan beliau yaitu S1 di Ilmu Komputer Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2006, S2-nya di Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017, dan S3-nya Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Adapun pengalaman kerja yaitu yang pertama sebagai dosen di Universitas Siliwangi dari tahun 2008 hingga sekarang. Yang kedua, sebagai dosen program studi Reka Medis di Politeknik Kesehatan Tasikmalaya pada tahun 2010 hingga 2012. Dan yang ketiga, sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional Tasikmalaya di program studi Teknik Informatika pada tahun 2010 hingga 2012. Adapun anggota profesional yaitu yang pertama di Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer atau Optikom. Yang kedua, di Institution of Engineers Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesian Association for Pattern Recognition. Adapun keahliannya itu di bidang Artificial Intelligence, pemrosesan bahasa alami, sistem pakar, dan juga machine learning. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi nasional yaitu Junior Web Programmer atau JWP. Baik, hadirin sekalian, mari kita sambut pemateri kita untuk menyampaikan materi yaitu kepada Ibu Neng Ika Kurniati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik. Suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu. Ya, baik. 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 Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah ya kita bisa bertemu bertatap muka di acara webinar AIS yang kelima ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait kajian penelitian yang berjudul Adaptasi Kasus Berbasis Machine Learning dalam Sistem Case-Based Reasoning atau CBR. Ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa definisi terkait case-based reasoning supaya mungkin bisa rekan-rekan semua bisa mengetahui terlebih dahulu apa itu case-based reasoning ya. Namun mungkin di sini juga sudah mengetahui ya terkait case-based reasoning itu apa ya di dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di sini ada beberapa definisi ya terkait case-based reasoning ini di yang pertama yaitu menurut Ahmad dan Plaza di tahun 1994 bahwa case-based reasoning itu adalah mengumpulkan kasus sebelumnya yang hampir sama dengan masalah yang baru dan berusaha untuk memodifikasi solusi agar sesuai dengan kasus baru. Kemudian menurut Chandra, ya tahun 2014, case-based reasoning adalah salah satu metode dalam membangun sistem untuk menyelesaikan permasalahan atau masalah atau problem yang baru dengan cara mengingat informasi-informasi yang ada pada masalah-masalah sebelumnya. Dan kemudian menurut Andriana, nah di sini case-based reasoning ini adalah sistem yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus baru dengan cara mengadaptasi solusi-solusi yang terdapat pada kasus-kasus sebelumnya
yang mirip ya dengan kasus baru tersebut. Kemudian menurut Main, nah ini tahun 2001 ya, bahwa case-based reasoning adalah sebuah paradigma utama dalam penalaran otomatis. Nah ini ya, paradigma utama dalam penalaran otomatis dan mesin pembelajaran atau mesin learning. Dan kemudian menurut Pak Tony dan Novianda tahun 2018 bahwa di sini case-based reasoning adalah proses penalaran berbasis kasus dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru dengan cara mengadaptasi solusi-solusi yang terdapat pada kasus-kasus sebelumnya. Dan yang terakhir menurut Siu, ini menurut beliau adalah case-based reasoning adalah metodologi yang menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan pengalaman sebelumnya ya. Pada dasarnya di sini dari semua definisi hampir sama ya, bahwa case-based reasoning itu adalah mengadopsi cara manusia dalam mengambil keputusan ya, seperti halnya kita seperti manusia ya. Ada yang menyelesaikan masalah atau mengambil kesimpulan itu berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami sebelumnya, gitu ya. Pengalaman atau juga mungkin ada juga yang berdasarkan pengetahuan, ya. Kalau berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan teori, ya, berdasarkan fakta dan sebagainya, atau berdasarkan aturan, ya, itu dalam model atau dalam metode yang digunakan sistem pakar itu disebut dengan rule based ya. Jadi nanti bisa kita bedakan antara rule based reasoning dengan case based reasoning ya. Ya, tadi ya sama seperti mengadopsi cara manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam case based reasoning jelas ya di sini kita bisa melihat dari berbagai dari beberapa definisi dari beberapa sumber bahwa di sini misalkan menurut Chandra ya ini menyelesaikan masalah baru dengan cara mengingat informasi-informasi yang ada ya, informasi itu bisa pengalaman dan sebagainya. Nah, informasi atau pengalaman dan sebagainya atau ya di dalam case based reasoning ini disebut sebagai kasus ya. Kasus di sini dituangkan ke dalam sebuah data. Jadi sama dengan halnya manusia, semakin banyak pengalaman ya, semakin banyak informasi yang didapat gitu ya, maka cara menyelesaikan masalahnya juga akan lebih baik ya, akan lebih efisien, akan lebih akurat ya. Sama halnya dengan case based reasoning, ketika misalkan di sini data yang digunakan sebagai untuk mengambil keputusan ya, data yang mirip ya, data yang mirip yang akan digunakan untuk kasus baru. Data semakin banyak, maka hasilnya atau hasil prediksi atau hasil diagnosis atau hasil keputusan apapun ya dalam bidang apapun, maka hasilnya akan lebih baik. Nah, dan kita garis bawahi ya, mungkin case based reasoning ini seperti halnya keilmuan yang usang gitu ya. Tapi namun kita bisa melihat ya, case based reasoning ini di tahun 1994 itu masih dikembangkan di tahun-tahun berikutnya ya, sampai 2025 ini masih banyak peneliti-peneliti yang masih konsen pada case based reasoning terutama dalam pengembangan sistemnya ya. Jadi di sini ya sebagai sebuah paradigma utama dalam penalaran otomatis dan mesin learning gitu ya. Jadi di sini jangan ditinggalkan gitu ya, sistem pakar jangan jangan tertutup atau jangan hilang atau jangan tidak menarik lagi untuk dikaji karena misalkan sudah ada teknologi-teknologi yang lebih populer saat ini ya. Nah, ini juga bisa kita kembangkan lebih baik ya, bahkan kelebihan dari case based reasoning itu ada keunikan tersendiri gitu ya. Ada keunikan tersendiri dari model-model yang lainnya gitu ya. Ya, kemudian
apa perbedaan atau kita bandingkan ya antara sistem berbasis pengetahuan dengan case-based reasoning atau sistem berbasis pengetahuan itu bisa dikatakan rule-based reasoning ya. Jadi berbasis pengetahuan, berbasis aturan. Nah, kita bandingkan di sini kalau sistem berbasis pengetahuan itu sepenuhnya bergantung pada pengetahuan umum tentang suatu domain masalah. Ya, jadi berdasarkan teori saja gitu ya, atau berdasarkan misalkan kalau ada aturannya seperti apa berdasarkan aturan ya, atau membuat asosiasi berdasarkan hubungan umum antara deskriptor masalah dengan kesimpulan ya gitu. Ya, jadi misalkan di sini deskriptor masalahnya misalkan dalam bidang kesehatan itu ada gejala gitu ya, yang akan berkaitan dengan penyakit gitu ya. Nah, biasanya dalam sistem berbasis pengetahuan ya, atau rule base ya dikatakan seperti itu cara merepresentasikannya dalam bentuk if then else gitu ya. Ya misalkan jika maka gitu ya dan sebagainya. Dan juga beberapa metode yang biasa digunakan dalam rule base ini ada forward chaining gitu ya, ada backward chaining, kemudian ada certainty factor ya, kemudian ada apalagi ada fuzzy dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah apa eh, keilmuan yang memang fundamental yang bisa diterapkan pada eh, teknologi AI pada saat ini gitu ya. Nah, itu adalah dasarnya gitu ya. Dasar dari apa keilmuan-keilmuan pada kecerdasan buatan atau perkembangan kecerdasan buatan yang pada eh, dasarnya itu apa fundamental umumnya dari sana gitu ya, dari sistem pakar gitu, terutama dalam sisi pengambilan keputusan. Kemudian case-based reasoning, nah itu bedanya adalah case-based ini menggunakan pengetahuan spesifik dari situasi masalah yang konkret ya. Masalah konkret yang telah dialami sebelumnya ya. Dialami sebelumnya berarti berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi CBR ini menawarkan pembelajaran yang inkremental dan berkelanjutan ya. Karena setiap kali suatu masalah dipecahkan, pengalaman baru itu akan tersimpan atau akan disimpan dan dapat diterapkan untuk atau digunakan kembali untuk masalah yang akan datang ya, di masa yang akan datang gitu ya. Dan kita lihat dari siklus case-based reasoning, ya ini adalah siklus umum yang digunakan dalam case-based reasoning, sebetulnya sudah banyak pengembangannya, ya. Eh, nah, dalam siklus atau tahapan case-based reasoning, di sini ada 4 R, ya. Ada retrieve, kemudian ada reuse, kemudian ada revise, ada retain, ya. Di mana di sini jelas dalam case-based reasoning paling pokok adalah bagaimana di sini kita mendapatkan atau eh, data atau kasus yang digunakan. Nah, ini ya. Jadi kasus disimpan ya di dalam basis kasus, kemudian basis kasus yang sudah disimpan akan digunakan untuk mengatasi permasalahan baru atau permasalahan kasus yang baru. Nah, di sini misalkan ya di dalam sebuah permasalahan ada sebuah kasus yang perlu kita selesaikan. Eh, nah, problem saat ini maka akan dilakukan proses retrieve, di mana proses retrieve ini adalah yaitu mengambil kasus ya eh, atau mencocokkan atau mencari kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama ya. Ya, sama seperti kita halnya manusia ya. Misalkan ada sebuah kasus ya. Misal contohnya di bidang eh, dalam pemrograman ada debugging ya. Biasanya kan debugging itu kalau kita sering melatih atau praktik dalam membuat sebuah program atau sebagai programming, nah, biasanya kan kita berbenturan dengan error ya. Nah, error itu kan ada debug ya. Semakin kita sering mengatasi error tersebut, nah itu adalah dijadikan sebagai pengalaman dan misalkan dari
saat mengatasi error itu kita berhasil ya melakukannya, itu kita bisa dijadikan pengalaman tersebut untuk misalkan jika ada error baru. Nah, error baru, misalkan ada error A nih. Ya, error A ini kita cari dalam memori kita gitu ya. Dalam memori kita, oh ini kita pernah mengalami cara atau mengalami error seperti ini. Dan yang saya ingat gitu ya, cara mengatasinya menggunakan cara X-nya. Maka problem A ini atau error yang A ini akan maka akan mendapatkan kemiripan dengan dengan cara yang X ini gitu ya. Nah, maka disitulah kemiripan antara misalkan problem A dengan kasus yang ada di dalam case base ini dengan kasus X ya. Nah, jika misalkan kita tidak mendapatkan solusi dari kasus tersebut atau kasus baru tersebut, bagaimana caranya? Nah, tadi ya, mungkin sebelum itu, ketika kita sudah mendapatkan kesimpulan atau hasil keputusan dari kasus baru, ya, mendapatkan kasus yang mirip dari case base, maka kasus tersebut akan digunakan ya, yang akan digunakan dan akan diinformasikan kepada user yang menggunakan gitu ya. Nah, setelah itu, ya jika di sini tadi ya, misalkan oh ini error yang baru nih gitu ya, atau kasus yang baru yang tidak ada kemiripannya dengan kasus lama gitu ya. Atau nilai kemiripannya sangat rendah dari nilai ambang batas ya. Maka di sini dalam retrieve ini ya atau dalam pengambilan kasus itu atau pencocokan kasus itu harus kita tentukan dulu nilai ambangnya. Ya, jika misalkan nilai ambang batasnya misalkan ya lebih dari 80 itu eh, kasus baru atau kasus lama yang digunakan untuk kasus baru bisa digunakan gitu atau bisa diinformasikan gitu ya atau bisa kasih kesimpulannya bisa digunakan. Namun ketika di sini tidak mendapatkan kesimpulan ya, maka akan dilakukan revisi kasus ya atau revise. Nah, pada umumnya, pada proses revise ini selalu melibatkan pakar, ya. Jadi ketika kan sama ya, ketika kita tidak mengetahui untuk cara menyelesaikan kasus baru tersebut, pasti kita bertanya ke orang lain yang lebih paham gitu ya. Nah, itu misalnya ke yang memang sudah ahli gitu ya. Nah, inilah sama seperti manusia, dalam case based resonance juga ada revise. Revise di sini. Nah, ini melibatkan pakar. Nah, pakar ini biasanya metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus baru yang tidak bisa diselesaikan di dalam proses retrieve sebelumnya, itu eh, menggunakan metode rule base. Jadi menggunakan aturan sesuai pengetahuan dari pakar gitu ya. Nah, jadi di sini perlu adanya pakar. Dan kemudian ah, eh, nah, di sini ada juga retain jadi untuk mempertahankan. Jadi ketika hasil revise sudah kita dapatkan gitu ya, kesimpulan sudah kita dapatkan untuk kasus baru yang tidak ada di dalam case tidak ada dalam basis kasus, maka di sini hasil dari atau hasil kesimpulan atau keputusan untuk kasus baru akan digunakan oleh user gitu ya, hasil dari revise ini. Nah, pada penelitian yang dilakukan atau kajian penelitiannya di sini atau pengembangan dari penelitian terutama dalam case based reasoning ini yang saya lakukan adalah pada proses revise. Jadi di sini akan melakukan proses otomatisasi sehingga dalam proses revise ini yang tadinya melibatkan pakar, sekarang akan mencoba dengan menggunakan mesin learning. Jadi tidak melibatkan pakar. Jadi akan mencoba dengan menggunakan otomatis ketika misalkan dalam proses retrieve tidak mendapatkan kesimpulan gitu ya atau tidak
memiliki atau tidak ada kasus yang mirip, maka akan dialihkan ke dalam atau akan dilakukan proses menggunakan mesin learning. Nah, ini penjelasannya ya, jadi retrieve untuk mengambil kasus lama yang paling mirip dengan kasus baru, kemudian Ries menggunakan solusi dari kasus lama untuk kasus baru. Nah, kemudian revise itu menyesuaikan solusi jika ada perbedaan atau jika tidak ada solusi pada kasus baru tersebut dari kasus lama yang tidak ada kemiripan ya, atau jika ada kesalahan. Nah, misalkan ada ternyata di situ kan ada kasus ya. Nah, kasus itu dalam case based relation itu dalam berupa dataset ya. Nah, dalam dataset di situ kan ada fitur ya, ada fitur, parameter atau variabel atau atribut. Nah, jika misalkan ada atribut baru ya, atau misalkan ada penambahan atribut atau pengurangan atribut, maka akan dilakukan proses revise ya. Jadi akan disesuaikan ya solusinya jika ada perbedaan atau ada kesalahan. Kemudian yang terakhir, menyimpan atau retain itu menyimpan kasus baru yang sudah terverifikasi di sebelumnya yang ada di revise untuk digunakan di masa yang akan datang. Jadi retain ini menyimpan di basis kasus. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau tadi dalam hasil kasus baru kemudian dilakukan retrieve ya, retrieve ini kemudian ada kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama, itu cukup diinformasikan saja gitu ya. Jadi hasil kesimpulannya tidak perlu disimpan, kasus baru tersebut tidak perlu disimpan di dalam basis kasus. Jadi yang disimpan itu hanya yang perlu disesuaikan saja. Jadi yang tidak ada solusinya gitu ya. Nah, kemudian di sini fungsi dari ya, fungsi dari case based reasoning ya, ada beberapa apa ya, sebetulnya penerapan ya case based reasoning di sini bisa berfungsi sebagai pendukung keputusan, ada berfungsi sebagai diagnosis ya, ada berfungsi sebagai manajemen pengetahuan. Kalau di dalam pendukung keputusan ya, itu biasanya lebih kepada pemanfaatan case based reasoning itu pada sistem sebagai pendukung keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah ya. Jadi tipe ini banyak digunakan untuk permasalahan yang membutuhkan analisa yang lama dan mendalam ya, dalam menyelesaikan masalah itu. Biasanya kalau pendukung keputusan ya sebetulnya diagnosis dan sebagainya masih sebetulnya hanya sebatas alat bantu saja, di mana namanya mendukung keputusan berarti tetap keputusan finalnya itu ada di manusia gitu ya. Kemudian diagnosis ini sebetulnya tidak hanya seputar kesehatan saja atau medis, tapi dalam berbagai hal yang hubungannya dengan bagaimana eh, memperbaiki ya atau memperbaiki dari suatu permasalahan. Misalkan diagnosis dalam kesehatan gitu ya atau dalam medis ya untuk penyakit atau diagnosis dalam memperbaiki alat elektronik ya. Kemudian dalam mungkin debugging juga termasuk ke dalam diagnosis gitu ya. Kemudian juga dalam hal seperti apa eh, kendaraan dan sebagainya itu adalah termasuk ke dalam diagnosis di mana di sini penggunaan pengguna memanfaatkan case based reasoning sebagai alat bantu untuk menentukan hasil diagnosa suatu masalah. Kemudian manajemen pengetahuan ya. Jadi di sini memanfaatkan case based reasoning untuk mengelola pengetahuan yang didapatkan dari ahli di suatu bidang ya, bisa dari hukum, misalkan teknik yang lainnya, kemudian politik, ekonomi, dan sebagainya, gitu ya. Itu adalah fungsi atau penerapan case based reasoning di berbagai bidang. Dan perkembangan case based reasoning di sini sebetulnya masih banyak yang menggunakan ya, atau penelitian ini masih banyak yang meneliti juga ya tentang terutama dalam perkembangan case based reasoning. Jadi case based CBR ini saat ini
banyak digunakan dalam berbagai bidang ya untuk menyelesaikan masalah baru dengan memanfaatkan pengalaman dari kasus-kasus serupa di masa lalu ya. Jadi perkembangannya itu ditandai dengan peningkatan penggunaan case-based reasoning terutama dalam sistem pakar ya, aplikasi rekomendasi dan pemecahan masalah di berbagai industri gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan sebetulnya ada kelebihan dari cash base itu yaitu pada proses di mana ketika tidak ada solusi yang bisa kita pecahkan bisa melibatkan cara atau cara lain ya atau dalam proses revise tadi. Nah, eh, kemudian perkembangan cash-based reasoning saat ini di dalam yang pertama peningkatan aplikasi dalam sistem pakar tadi sudah disampaikan yaitu di mana CBR ini banyak digunakan untuk sistem pakar dalam sistem pakar untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan dengan merujuk pada pengalaman masa lalu ya berarti berkaitan dengan tenaga ahli ya atau pakar atau expert ya maka disebut expert system ya. Jadi ini untuk peningkatan aplikasi dalam expert system. Kemudian juga dalam aplikasi rekomendasi ya. Jadi untuk merekomendasi produk, layanan ya atau preferensi dan perilaku pengguna sebelumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, penyelesaian masalah multidisiplin. Nah, ini juga bisa diterapkan ke dalam berbagai bidang seperti kedokteran ya, kemudian juga ya medis itu ya, kemudian untuk eh, hukum ya, teknik, manajemen dan sebagainya. Jadi untuk menunjukkan fleksibilitasnya dalam menangani masalah yang cukup kompleks gitu ya. Kemudian pengembangan algoritma dan juga teknik, yaitu ya pengembangan untuk algoritma, ya, penelitian itu masih terus dilakukan ya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dari algoritma case-based reasoning. Dan juga termasuk dalam hal pencarian kasus yang relevan ya, kemudian adaptasi solusi dan juga pemeliharaan basis kasus, basis pengetahuan. Ya, untuk pemeliharaan basis pengetahuan juga bisa menggunakan case-based reasoning. Kemudian juga integrasi dengan teknologi lain. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan machine learning, deep learning gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam belajar dan beradaptasi. Nah, pada saat ini ya kajian penelitian dan pengembangan intelijen informatiknya itu ya ada pengembangan dari eh, kecerdasan dari sisi informatikanya adalah di dalam ketiga ini ya. Nah, jadi dengan ya multidisiplinnya yaitu di bidang kesehatan, kemudian pengembangan algoritmanya yaitu di dalam solusi adaptasi kasus ya. Uh, dan juga pemeliharaan basis kasus juga, basis pengetahuan. Kemudian, nah nanti akan kita integrasikan ya antara CBR dengan machine learning. Nah, kita masuk ke dalam bidang yang akan apa ya dalam kajian ini adalah eh, penerapan case-based reasoning dalam bidang kesehatan. Ya. Namun di sini ya AI di bidang kesehatan telah membawa dampak positif yang cukup signifikan. Ya. Jadi salah satu aplikasi utamanya adalah yaitu dalam analisis data medis. Nah, ini ya menganalisis data medis itu yang paling utama ya nah, dalam teknologi AI untuk bidang kesehatan. Dan AI juga dapat memproses dan menganalisis sejumlah eh, apa data pasien yang cukup besar ya untuk membantu dalam melakukan diagnosa penyakit, peramalan risiko kesehatan ya dan juga perencanaan perawatan yang lebih efektif. Dan juga untuk praktek klinis sehari-hari, nah, ini bisa sistem pendukung keputusan berbasis AI itu membantu dokter membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat waktu gitu ya. Dan ini juga sebetulnya peluang ya untuk bidang kesehatan supaya nanti
dokter juga bisa lebih tepat dalam menangani ya pasien gitu ya, dan lebih cepat juga gitu ya. Dan juga misalkan ya ketika misalkan ada permasalahan baru, itu bisa apa ya, bisa eh, dibantu oleh teknologi atau sistem ini ya. Dan interpretasi gambar medis ya hingga perencanaan perawatan ya, kehadiran AI ini telah meningkatkan presisi dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Misalkan contohnya dalam sistem pendukung keputusan untuk diagnosis radiologi atau analisis gambar medis ya. Nah, ini juga ya untuk bukan hanya apa ya, bukan hanya data rekam medis yang tabulasi saja ya, tetapi juga dalam bentuk image gitu ya. Eh, Radiologi ya, ada USG, kemudian MRI ya, CT scan dan sebagainya. Itu juga bisa digunakan atau sebagai eh, salah satu pendukung untuk apa apa teknologi AI di bidang kesehatan. Nah, ini ya AI juga dapat membantu dalam manajemen data pasien ya, mengoptimalkan jadwal perawatan, kemudian memberikan rekomendasi berbasis evidence untuk pengobatan. Ya, itu kan lebih ya untuk lebih bagus kan semuanya ya kita bisa teknologi ya, secara lengkap gitu ya, teknologi AI bisa diterapkan dalam bidang kesehatan untuk mencakup berbagai hal. Tadi ya manajemen pasien, kemudian bagaimana cara penjadwalannya, bagaimana cara rekomendasi yang evidence untuk obat ya, kemudian untuk perawatannya ya, dan juga nanti peramalan resiko kesehatan yang akan mendatang misalkan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya diagnosis penyakit saja, misalkan hanya sebatas menentukan ini misalkan difteri atau bukan gitu ya, atau misalkan TBC negatif positif saja, tetapi bisa lebih luas lagi gitu ya. Dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan AI dalam bidang kesehatan. Nah, di sini ya, yang pertama adalah langkah umum yang pertama adalah evaluasi kebutuhan dan tujuan. Nah, di sini kita harus evaluasi terlebih dahulu kebutuhannya. Nah, untuk penelitian terkait case-based reasoning ini saya akan menggunakan objek penyakit difteri ya. Nanti kita akan bahas tentang difteri dan kenapa difteri ya. Dan di sini juga itu hasil dari evaluasi kebutuhan dan tujuan. Jadi difteri ini sebetulnya eh, penyakit yang memang apa ya, masyarakat juga belum ada ya, sebagian yang belum tahu apa itu difteri gitu ya. Karena memang difteri itu saat ini sudah menurun gitu ya. Kasusnya sudah menurun, tetapi tetap akan apa ya, apa bisa saja mewabah kembali ketika kesadaran masyarakat terhadap vaksin kurang gitu ya. Dan pada ya apa, dan hasil survei dan ya memang masyarakat itu kesadaran dalam sisi apa, kesadaran dalam vaksin itu masih kurang, sehingga nah dari sisi eh, apa hasil analisisnya ya, hasil evaluasi kebutuhan, maka ditetapkanlah eh, penyakit difteri ini yang akan digunakan sebagai objek untuk untuk penerapan model ya, untuk penerapan case-based reasoning dalam identifikasi penyakit difteri dan tujuannya ya. Jadi identifikasi area atau tugas spesifik di bidang kesehatan yang dapat diuntungkan dari implementasi AI tersebut. Kemudian tetapkan tujuan yang jelas seperti meningkatkan akurasi diagnosis, mengoptimalkan proses perawatan tadi ya, untuk memperbaiki manajemen datanya. Kebutuhannya apa dulu? Apakah cukup sampai diagnosis saja gitu ya, atau nanti harus lebih ke sampai kepada perawatan, treatmentnya seperti apa, lebih kepada eh, apa obat dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah ketersediaan data yang berkualitas. Nah, ini yang sangat penting ketika kita akan mengambil eh, atau menerapkan AI dalam bidang kesehatan. Karena di dalam kesehatan itu, terutama dalam memperoleh data ya, atau ketersediaan data itu sebetulnya banyak
Namun di sini karena data kesehatan itu sifatnya rahasia atau privasi, maka perlu adanya perizinan, ya, perizinan etik atau ethical clearance, ya. Jadi harus ada perizinan etik ketika kita misalkan mengajukan nih ya, misalkan tadi ya difteri untuk mengambil data difteri atau data rekam medis difteri ke rumah sakit, kita harus mengajukan ethical clearance. Kenapa? Karena di sini ada undang-undang khusus di mana data tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan ya. Nah, ada juga ya kasus di mana eh, ada sebuah penelitian AI atau kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan. Nah, itu datanya tidak atau mengambilnya itu mengambil secara sembarangan. Mungkin sembarangan di sini dalam maksud misalkan dari rekannya gitu ya, atau dari keluarganya, atau dari bukan dari hasil dari hasil hal yang negatif. Cuma tidak ada tidak ada izin resmi ya. Sehingga setelah penelitian itu selesai gitu ya, ah, karena tidak melakukan ethical clearance, nah itu penelitiannya apa dicabut itu apanya karena eh, tidak ada izin sehingga penelitiannya eh, ilegal gitu ya, seperti itu ya. Maka di sini kalau rekan-rekan semuanya eh, eh, tertarik terhadap bidang kesehatan untuk penerapan AI, nah ini yang harus kita perhatikan ya. Apakah datanya tersedia? Ya, atau misalkan ada di dalam data publik. Tapi kalau saya bandingkan antara data publik ya, data set publik dengan data rekam medis itu eh, kelengkapannya berbeda terutama dalam sisi fitur ya. Karena yang pengalaman yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan data sekunder ya atau data yang didapat dari data rekam medis langsung dari rumah sakit itu berbeda dengan data eh, publik yang ada di misalkan yang kita didapatkan dari Kaggle misalkannya. Dan memang difteri ini eh, datanya masih bahkan tidak ada gitu ya, bahkan tidak ada gitu ya. Sehingga di sini perlu untuk pengambilan datanya perlu mengambil data langsung ke lapangan atau ke rumah sakit. Nah, itu ya. Jadi harus pastikan ketersediaan data medis yang memadai dan berkualitas tinggi untuk melatih model ya. Jadi ketersediaan itu karena AI itu namanya ya mesin learning atau case based reasoning itu kan harus memiliki pengalaman yang cukup banyak, informasi yang cukup banyak, atau kasus yang cukup banyak, maka di sini perlu data yang cukup banyak, gitu ya. Nah, itu juga ya. Itu jadi Kemudian, untuk apa yang kalau ada data memang banyak, salah apakah silakan berkualitas atau tidak diskusi ya? Nah, sekarang ini ya. perlu ya Kalau adanya, di kalau tidak itu datanya masih data mentahnya jadi ya, bisa bilang masih CPNS kurang baik, evaluasi maka plastik perlu yang kita dibersihkan dan lakukan normalisasi data kalau agar yang sesuai dengan lain kebutuhan algoritma. harus Nah, setelah itu data kan tersedia, dosennya ya. gitu ya. Apakah dosen Nah, ini ini yang salah perlu satu tadi yang apakah saya dosen garis ini bawahi. mengakhiri eh, ini pelajaran harus selama dipikirkan tepat waktu data yang atau memproduksi akan kita waktunya dapatkan mudah dengan atau tidak ya. misalnya harus Nah, jam 12 kalau mudah ya harus alhamdulillah. selesai Kalau di tidak berarti kan kita harus udah berpikir selesai ulang ya. apakah lanjut atau tidak. Itu ada Kalaupun pertanyaan lanjut, boleh sebetulnya diambil itu semua tantangan ya tersendiri ya dan menarik juga saya gitu ya. siapapun Berarti itu kita perlu ada sama kajian rektor khusus juga apakah gitu kan. misalkan eh, ada cara lain untuk mengatasi misalkan penyakit tersebut atau tidak gitu ya, atau bagaimana caranya ya, atau bisa saja misalkan dengan data sedikit tidak kita bisa mengaugmentasi ya, atau kita memperbanyak secara dummy itu ya. Tetapi kalau diaugmentasi itu, kalau yang sependek saya ketahui itu tidak boleh data rekam medis itu apa ya, diaugmentasi gitu ya, diperbanyak ya. Jadi harus data yang semestinya gitu. Ya, tetapi kalau memang sudah sesuai izin pakar atau dokter itu bisa diperbolehkan. Nah, kalau tahap kedua itu sudah data sudah tersedia dan juga berkualitas, maka lanjut kepada pelatihan model AI-nya. Jadi gunakan data yang sudah disiapkan untuk melatih model AI yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan pilih atau kembangkan algoritma yang paling cocok untuk tugas tertentu. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya data juga perlu kita ketahui. Yang saya alami di sini, eh,
karena di sini di dalam case-based reasoning itu rata-rata menggunakan algoritma apa pencocokan kasus atau pencocokan data ya. Jadi biasanya metode yang digunakan itu menghitung jarak terdekat antara kasus lama dengan kasus baru gitu ya. Namun di situ kan ada menghitung ya oh ya menghitung similarnya gitu ya. Maka di sini apakah nilai dari sisi nilai atributnya sudah apa ya kita harus mengikuti nggak gitu ya mengikuti dari apa nilai dari fitur tersebut nggak gitu ya misalkan apakah dari data tersebut kombinasi antara teks dengan numerik nah itu yang menjadi permasalahan kalaupun misalkan numerik juga harus diketahui apakah datanya data kontinu atau diskrit. Nah, maka di sini harus kita ketahui terlebih dahulu supaya nanti bisa kita sesuaikan model AI-nya gitu ya. Nah, model AI-nya misalkan oh datanya itu kombinasi antara kategorikal dengan numerik. Nah, berarti metode apa nih yang cocok ya? Atau misalkan, oh datanya data diskrit saja. Oh berarti cukup menggunakan KNN gitu ya. Atau menggunakan EOM dan sebagainya. Atau ya menggunakan Euclidean ya. Atau apa distance ya, pengukuran jarak aja. Tapi misalkan datanya apa kombinasi antara teks atau ya kategorikal dengan apa dengan numerik, nah maka metode apa nih yang harus cocok atau bisa mengatasi permasalahan tadi. Nah, setelah kita menentukan atau melatih model AI, maka uji validitas ya dan akurasi. Jadi uji model AI dengan dataset validasi untuk memastikan akurasi dan kinerja yang baik. Nah, lakukan iterasi dan peningkatan pada model jika diperlukan, yaitu jika misalkan iterasinya lebih banyak, lebih sering atau lebih banyak, maka hasilnya akan lebih baik. Itu adalah langkah-langkah umum untuk mengintegrasikan AI di dalam bidang kesehatan. Nah, tantangan AI di bidang kesehatan yaitu tantangannya yaitu tadi ya, privasi dan keamanan data. Jadi pengguna AI itu melibatkan analisis data medis yang sensitif gitu ya. Nah, tantangan terbesarnya adalah memastikan privasi pasien itu harus terjaga dan mencegah potensi kebocoran data yang dapat membahayakan keamanan informasi pribadi. Nah, memang pengalaman rekan-rekan saya juga yang menerapkan AI di bidang kesehatan, nah itu kesulitannya di dalam data ya, perizinan gitu ya yang sulit, kemudian juga dari sisi datanya yang cukup kompleks karena kan kalau rekam medis itu masih banyak menggunakan mencatat dalam buku besar ya, dalam buku rekam medis pasien. Jadi belum elektronik ya, belum tersimpan di dalam komputer. Sehingga ya yang saya alami juga gitu ya, dalam pengumpulan data terutama dari data pasien yang dari apa dari catatan atau catatan manual ya rekam medisnya, data rekam medisnya itu kan tulisan dokter yang kurang kita pahami gitu ya. Kemudian antara dokter A dengan dokter B itu cara apa ya menentukan hasil diagnosanya juga akan berbeda-beda ya. Ya, ada yang menggunakan kategorikal, ada yang menggunakan numerik dan sebagainya. Itulah kesulitannya gitu ya. Jadi eh, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menganalisis datanya ya, menganalisis datanya. Dan tadi ya, keamanan data dan juga privasi itu harus kita perhatikan gitu ya. Jangan sembarangan ya atau meskipun ada dataset publik juga kita perlu adanya ethical clearance ya. Nah, itu supaya tidak membahayakan keamanan informasi data pribadi terutama. Kemudian yang kedua, ketersediaan data yang berkualitas tadi sudah disampaikan ya. Jadi harus memastikan datanya mencukupi, bervariasi dan berkualitas tinggi ya untuk melatih algoritma dengan akurasi yang tinggi. Kemudian ketergantungan teknologi. Nah, ini juga tantangan ya. Jadi terlalu bergantung pada teknologi AI itu bisa mengurangi keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan klinis. Ya, jadi
Ini adalah ancaman bagi SDM terkait SDM yang SDM pada bidang medis ya. Misalkan dengan sudah menerapkan AI, berarti kan keterlibatan dokter berkurang, keterlibatan perawat juga berkurang, apoteker ya dan sebagainya gitu ya. Ini juga menjadi tantangan ya. Ini menimbulkan resiko terkait kurangnya interpretasi kontekstual dan pengalaman manusia. Kemudian yang keempat, investasi dan biaya ya. Memang kalau kita menerapkan teknologi AI atau mengimplementasikan teknologi AI itu memerlukan biaya yang cukup signifikan juga ya, baik dalam pengadaan barang atau perangkat kerasnya, perangkat lunaknya ya, maupun dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusianya. Itu perlu biaya yang cukup banyak. Kemudian yang kelima, keselarasan regulasinya ya. Jadi tantangan lainnya adalah bagaimana dalam menyelaraskan penggunaan AI dengan regulasi kesehatan yang ada. Nah, ini penting untuk mengembangkan kerangka regulasi yang memastikan dari sisi keamanannya, etika ya, kemudian konsistensi pengguna AI di bidang kesehatan. Kemudian kesenjangan akses teknologi ya, ada resiko kesenjangan akses terhadap teknologi AI di berbagai fasilitas kesehatan. Dan fasilitas yang kurang mampu dari sisi finansial itu mungkin kesulitan untuk mengadopsi teknologi yang canggih gitu ya. Nah, itu ya. Memang sebetulnya bagi masyarakat dengan adanya AI mungkin bisa terbantu ya. Misalkan lebih cepat ditangani dan sebagainya ataupun di sini tidak hanya digunakan di rumah sakit atau di klinik dan sebagainya, tetapi kita juga bisa mendeteksi dini ya, misalkan keluhan-keluhan kita bisa di rumah ya, deteksi awal bisa di rumah gitu ya. Itu kan bisa saja menjadi tantangan ya bagi tim medis. Dan juga terakhir pelatihan dan pendidikan tenaga medis. Nah, ini diperlukan upaya untuk melibatkan beberapa SDM ya, tenaga medis dan tenaga profesional ya, khususnya kesehatan dalam pelatihan ya. Nah, itu bagaimana cara tenaga atau SDM medis tersebut bisa memahami hasil dari AI dengan benar. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah teknologi AI tetapi SDM-nya tidak mendukung gitu ya, malah anti ya ataupun ya tidak mau menggunakan AI gitu dan sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya dalam sisi SDM-nya. Jadi dengan mengatasi tantangan ini, implementasi AI di bidang kesehatan itu dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan diagnosis, perawatan, dan manajemen kesehatan. Baik, nah kita masuk ke inti ya, di mana dalam kajian penelitian ini akan membahas tentang case-based rationing untuk identifikasi penyakit difteri. Ya, jadi yang melatar belakangi kenapa difteri ya sebagai objeknya, karena difteri adalah penyakit menular yang mematikan dan menyerang saluran pernapasan. Ya, namanya saluran pernapasan, mungkin kita tahu COVID ya. COVID itu hampir sejenis dengan difteri. Namun kalau difteri itu ada ada membran di dalam tenggorokan berwarna keabuan. Nah, itu yang lebih membahayakan gitu ya, yang lebih membahayakan. Mungkin kalau COVID juga sama gitu ya, sejenis lah gitu ya. Dan juga eh, tingginya jumlah kasus difteri di Indonesia itu disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap vaksin DPT ya. Vaksin DPT itu kalau yang masih ingat itu yang masih ingat, kalau saya sih sebagai ibu-ibu, DPT itu vaksin yang dilakukan terhadap bayi ya. Sebelum 6 bulan itu ada DPT 1, DPT 2, DPT 3. Tapi kan tidak semua masyarakat sadar terhadap pentingnya vaksin tersebut ya. Uh, dan juga ada yang anti juga. Nah, ini yang bisa menyebabkan munculnya difteri kembali ya. Maka sebetulnya kalau ini mewabah kembali ya dan mewabah dan menular gitu ya. Nah, ini pemerintah kalau
ini ada mewabah kembali, pemerintah akan menetapkan difteri itu sebagai KLB, kejadian luar biasa. Maka di situ ada karantina dan sebagainya ya. Hampir sama dengan COVID ya, SARS dan sebagainya itu ya. Eh, Ya, karena hubungannya dengan saluran pernapasannya itu ada TBC, ada ISPA dan sebagainya itu hampir-hampir mirip lah ya seperti itu. Nah, yang uniknya atau yang membedakan dari difteri itu tadi ada membran di tenggorokan. Kemudian juga keterbatasan tenaga medis, terutama di daerah terpencil, itu memperburuk penanganan. Ya, Eh, sebetulnya difteri ini ya rata-rata apa ya kasus apa ya mewabahnya itu atau mudah menularnya itu di tempat yang padat ya. Jadi ada faktor-faktor eksternal selain dari misalkan gejala umum juga ada faktor eksternal dari misalkan ventilasi rumah yang kurang baik ya atau antara penghuni rumah dengan luasnya rumah tidak sesuai gitu ya atau dari lingkungan, dari air, dari sebagainya itu sangat mempengaruhi. Nah, itu ya. Dan juga keterbatasan medis di sini maksudnya sebetulnya difteri itu lebih lebih menyerang ke anak. Sehingga difteri ini lebih ditangani oleh dokter spesialis anak sebetulnya ya. Spesialis anak kan cukup banyak sebetulnya, tidak bukan dokter spesialis yang jarang sebetulnya. Namun tidak semua daerah pernah ada kasusnya gitu. Tidak tidak semua dokter anak khususnya menangani kasus difteri tersebut gitu ya. Sehingga contohnya saja yang saya ketahui di Rumah Sakit Sarjito atau ya rumah sakit besar di Yogyakarta itu belum pernah menangani kasus difteri dokternya itu ya. Sehingga para ahli ini juga membutuhkan ya apakah itu berupa teknologi dan sebagainya untuk menangani permasalahan ini. Maka dari hal tersebut solusi yang diusulkan adalah bagaimana menggunakan solusi yang diusulkan adalah menggunakan case-based reasoning untuk membantu identifikasi secara dini penyakit difteri dengan memanfaatkan data medis. Dan kemudian permasalahan utamanya yaitu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa variasi atribut data pada difteri ini cukup kompleks ya. Jadi ada beberapa nanti akan dibahas ya, ada beberapa jenis pemeriksaan dalam difteri itu ya, ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan lab, ada pemeriksaan ronsen ya, apa ya istilahnya EKG dan sebagainya gitu. Sehingga di sini eh, atribut yang didapat itu cukup kompleks ya. Ada ya berupa kategorikal tadi ya, data kategorikal, kemudian data numerik dan sebagainya. Kemudian juga karena difteri ini sebetulnya eh, memiliki jenis penyakit yang cukup banyak gitu, ada 7 kurang lebih ya. Ada difteri laring, difteri tonsil, difteri vulva, difteri konjungtif dan sebagainya ada 7. Maka di sini eh, adanya kebutuhan untuk menangani multi output dalam diagnosa penyakit. Nah, maka metode yang akan digunakan, ya, yang diusulkan adalah metode Weighted Heterogeneous Value Distance Metric atau WHVDM. Nah, mungkin yang rekan-rekan pernah membaca jurnal-jurnal penelitian yang sebelumnya sudah banyak ya case-based reasoning sudah diterapkan. Ada rata-rata menggunakan metode pengukuran jarak menggunakan jarak KNN gitu ya. Ada decision tree, kemudian ada juga uh, apa Minskov apa Miskoki ya, lupa lagi saya, di stand gitu ya. Nah itu eh, bisa kita gunakan, namun untuk kasus difteri ini tidak cocok karena data dari difteri itu cukup kompleks ya, atribut datanya cukup kompleks sehingga eh, metode WHVDM ini dirasa cukup ya untuk menghitung jarak berbobot sehingga dapat menangani berbagai jenis atribut ya. Berbagai jenis variasi atribut data dan akan menggunakan ini untuk WHVDM itu akan digunakan pada proses
retrieve ya. Jadi bahkan digunakan pada proses apa namanya pengambilan kasus ya. Jadi pengambilan kasus setelah nah kalau multi output SPM, nah itu digunakan untuk adaptasi kasusnya. Jadi untuk saat ketika hasil perhitungan WHVDM tidak menghasilkan atau mendapatkan hasil atau tidak ada kesimpulan dari sana atau tidak ada nilai yang mirip ya, maka akan dilakukan proses adaptasi kasus dengan menggunakan metode multi output SPM, MSPM ya untuk mengatasi permasalahan multi output pada proses adaptasi kasus gitu ya. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan kinerja model case-based reasoning klasik dengan model yang diusulkan, yaitu case-based reasoning dengan menggunakan metode WHVDM pada proses pengambilan kasus dan juga multi-output SPM untuk adaptasi kasus pada proses revise. Dan juga akan mengukur kinerja berdasarkan tingkat akurasi dan juga tadi ya ada data publik, ada data sekunder ya, ada data umum, ada data sekunder. Kalau data nanti akan dibandingkan dengan data umum dengan data sekunder karena data umum yang saya dapatkan itu hanya mempunyai 9 fitur ya, ada 9 atribut saja, 9 fitur ya. Kalau di hasil reka medis itu data sekunder yang saya dapatkan dari lapangan itu ada 53 fitur. Jadi lebih banyak ya, itu tidak. Karena kalau yang data publik itu hanya gejala umumnya saja gitu ya. Sedangkan yang dibutuhkan atau yang sesuai itu yang ada di dalam data reka medis ya, sehingga di sini perlu adanya proses yang cukup rumit juga ya, terutama dalam WHVDM-nya. Karena di dalam WHVDM itu kan kita bisa mengatasi atribut-atribut yang nilainya tidak sama itu ya. Ada teks ya, ada kategorikal, kemudian ada numerik ya. Dan numeriknya juga ada kontinu, ada diskrit dan sebagainya. Nah, baik di sini untuk difteri, jadi difteri sekilas tentang difteri ya. Jadi difteri ini adalah merupakan penyakit bakteri akut yang menyerang faring, tonsil, hidung, laring ya, dan bahkan bisa menyerang selaput lendir atau kulit dan juga konjuktif dan pulpa. Jadi penyakit difteri ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium difteri yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Menurut Saputra tahun 2018, ini ada beberapa jenis pemeriksaan pada pasien. Itu ada keluhan utama, ada riwayat kesehatan sekarang, ada riwayat kesehatan terdahulu, kemudian ada riwayat penyakit keluarga, kemudian pola fungsi kesehatan, ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang. Ya, penunjang ini ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan ronsen dan sebagainya. Karena ada berhubungan dengan pernapasan, yaitu ada ronsen. Ya, ketika nilai TC-nya atau TC-nya lebih dari 500, nah itu adalah akut gitu ya. Ya, jadi ada menurut para ahli seperti itu. Jadi dengan demikian, dari berbagai jenis pemeriksaan tersebut, nilai atribut gejala input yang terdapat pada difteri itu berupa data diskrit dan data kontinu dan data kategorikal juga sebetulnya ya. Ya, keluhan serta gejala tersebut itu bergantung pada lokasi penyakit difteri. Nah, ini juga ya, lokasi juga berpengaruh. Laring, paring ya, jadi tenggorokan, hidung, kemudian kulit ya, vulva, konjungtif itu kan pasti memiliki atribut yang berbeda ya. Kulit dengan misalkan, oh ya, tadi ya, dengan eh, misalkan tadi ya hidung ya, laring, faring itu memiliki gejala yang berbeda karena ya lokasinya juga jauh berbeda gitu ya. Kemudian eh, kita lihat di sini kasus difteri di tahun 2007 sampai 2018 ini itu merupakan kita lihat di grafik ini ya. Dari 2007 sampai 2018 itu memiliki difteri itu meningkat ya, meningkat dan puncaknya ya itu di tahun 2018 yaitu
ada 1.386 kasus ya. Dan ini juga karena penyakit yang mematikan gitu ya, sehingga perlu penanganannya khusus, ada karantina dan sebagainya. Dan dari sumber dari profil kesehatan Kementerian maaf, dari profil Kementerian Kesehatan tahun 2021 bahwa menyatakan kasus yang terbanyak itu di Surabaya ya. Saya juga pernah mendapatkan berita tersebut ya, bahwa difteri tahun 2018 mewabah di daerah Jawa Timur ya. Nah, eh, setelah tahun 2018 agak menurun ya, tetapi angkanya masih tinggi gitu ya. Sehingga total kasus seluruh Indonesia dari tahun 2007 sampai 2021 itu sebanyak 8.289 kasus. Ya. Nah, ini dari apa yang dari profil Kementerian Kesehatan ya. Namun di sini memang yang tantangannya karena tidak semua wilayah atau satu tempat memiliki kasus yang banyak. Nah, ini saya di lapangan saja satu rumah sakit itu hanya 15 data gitu ya, atau hanya 15 pasien saja. Ya, ya terbayang ya saya harus mengumpulkan atau kami harus mengumpulkan data yang cukup banyak karena mesin learning kan harus ya supaya nanti hasilnya baik gitu ya, otomatis harus mengumpulkan data yang luar biasa banyak. Karena antara rekam medis, maaf, antara rekam medis di rumah sakit dengan data di mana di dinas kesehatan dan data di puskesmas itu atributnya berbeda, fiturnya berbeda. Jadi kalau puskesmas, jadi tingkat apa ya? eh, Fasilitas kesehatan level 1 itu di tingkat puskesmas itu masih eh, cakupannya adalah gejala umum saja ya. Gejala umum dan nanti dilaporkan di dinas kesehatan. Jadi datanya itu ada di dinas kesehatan, jadi bukan di puskesmas. Jadi puskesmas hanya menyetorkan data ke dinas kesehatan. Nah, di dinas kesehatan itu eh, apa ya? Dari eh, kategorinya hanya negatif dan positif saja untuk difteri tersebut. Berbeda dengan di data rekam medis di rumah sakit. Kalau rekam medis kan ada jenisnya ya, ada tonsil gitu ya, ada suspek difteri dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi kendala dalam ketersediaan data dan juga berbeda-beda. Ini menjadi tantangan untuk apa perlu diteliti ya, dan juga bagaimana caranya misalkan saya bisa melakukan eh, apa mencari atribut yang relevan atau menggabungkan antara data, bukan menggabungkannya, menyesuaikan antara data set umum dengan data set sekunder gitu ya. Nah, itu yang akan dicoba ya dilakukan. Nah, itu seputar difteri, maka eh, dan ya kita ketahui tadi di latar belakang bahwa ada keterbatasan tenaga medis, terutama di daerah terpencil yang bisa memperburuk penanganan, maka perlu adanya pemanfaatan artificial intelligence di bidang kesehatan. Nah, ini bagaimana bisa diimplementasikan dalam pemeriksaan kesehatan yang meliputi peningkatan akurasi diagnosis dan prognosis serta pengoptimalan proses di rumah sakit. Dan salah satu teknologi artificial intelligence ya adalah sistem pakar. Ya, karena kenapa sistem pakar? Eh, eh, Ya tadi bahwa kita harus melibatkan dokter. Dokter itu kan expert ya. Jadi di sini bisa termasuk ke dalam sistem pakar. Nah, ini yang merupakan eh, program komputer yang dapat meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar untuk menyelesaikan suatu masalah yang spesifikasi. Nah, ya mungkin berbeda dengan data citra, ya data gambar, data rekam medis itu kan melibatkan pakar juga, gitu. Selain data dari rekam medis, kita juga harus memvalidasi ke pakar ini sesuai tidak gitu ya, dan pakar juga tidak cukup satu gitu ya, kita harus memvalidasi ke beberapa pakar karena setiap pakar berbeda dari cara penanganannya gitu ya. Mohon Nah, maaf ini Ibu, menurut izin Naham ya. memotong. Buat waktu pematerian sudah habis Ibu.
Iya, Iya. baik. Mungkin sedikit saja secara umum. Nah, ini ya, masih banyak sebetulnya, tapi sudah saya sampaikan. Eh, Nah, untuk gambaran umum pada case based rationing identifikasi penyakit difteri ini seperti ini ya. Jadi ada proses representasi kasus terlebih dahulu ya. Pada basis kasus di sini disimpan ya data antara kasus satu sampai kasus N gitu ya atau data satu sampai data N. Nah, kemudian ini akan dilakukan apa kasus difteri ini akan disimpan oleh pakar gitu atau eh, direpresentasikan dalam bentuk basis kasus. Nah, kemudian di sini adalah yang saya kembangkan pada case-based reasoning atau pengembangan intelijen sistemnya adalah di bagian revise-nya. Jadi, tadi yang sudah saya sampaikan, ketika hasil proses read-write menggunakan metode WHVDM, jika nilai similaritasnya misalkan lebih akan digunakan. Kemudian akan di apa disimpan ya. Kemudian atau juga bisa dijadikan solusi kasus baru untuk pasien gitu ya. Jika tidak, maka akan dilakukan revise ya. Revise di sini menggunakan multi output SPM. Nah, lalu setelah itu akan digunakan dan akan di-reuse kemudian eh, akan disampaikan solusinya atau diberikan solusinya ke pasien. Nah, itulah ya secara garis besarnya untuk gambaran umum sistem ini dan sedikit tentang eh, nah, ini nanti bisa dibaca ya perbandingan metode retrieve. Ada beberapa metode. Tadi yang sudah saya sampaikan sedikit, ada metode Euclidean distance ya, pengukuran jarak, ada eh, Euclidean overlap metric, kemudian ada heterogeneous ya. Namun di sini ada beberapa kekurangannya, ada gapnya ya. Ya, sehingga di sini untuk mengatasi permasalahan difteri tadi yang sesuai itu menggunakan WHVDM. Nah, ini adalah eh, formula dari WHVDM dan ini adalah arsitektur dari multi output support vector mesin ya. Baik, karena waktu dari moderator sudah mengingatkan, mungkin untuk penyampaian materi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nika atas memaparkan materi yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu yang dapat kita terapkan bersama di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand atau bisa tuliskan pertanyaan melalui Slido yang sudah kami sediakan. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke Bu, mungkin di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Slidor. Yang pertama, yaitu dalam pengembangan sistem CBR untuk diagnosis medis, bagaimana validitas model diuji sehingga prediksi tetap reliable dan dapat ditanggungjawabkan secara klinis. Ya, Bisa, sudah. Ya, sudah. mungkin boleh ditampilkannya di mana tadi? Bagaimana untuk mengukur validitasnya gitu ya. Untuk mengukur validitas ya mungkin halnya sama ya dengan eh, eh, berbagai eh, apa ya eh, model ya model AI gitu ya di mana di sini sebetulnya dalam case based reasoning ya perlu kita ketahui bahwa prosesnya itu bagaimana kita menentukan apa ya model yang tepat ya dan juga dari data dan data yang berkualitas juga itu sangat berpengaruh terhadap validitas ya sehingga bisa menghasilkan hasil yang akurat tadi gitu ya dan memang di sini menjadi tantangan juga ya dari
permasalahan yang tadi saya sampaikan terkait reka medis ya, eh, dan memang harus betul-betul hati-hati ya dalam dalam eh, membuat sistem ini ya supaya bisa dipercaya ya, karena kalau medis ini kan berkaitan dengan nyawa manusia, maka memang perlu beberapa cara ya atau teknik yang bisa dilakukan untuk bagaimana sistem tersebut dapat digunakan dan teruji dengan baik gitu ya. Nah, itu bisa kita terapkan beberapa metode, tapi memang harus ada keterlibatan dengan pakar sih sebetulnya, ya seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 2, Ibu. Bagaimana desain sistem CBR berbasis ML dapat menjaga transparansi dalam proses adaptasi sehingga hasil solusi tetap dapat dipahami secara lebih lanjut. Transparansi gimana? Bagaimana desain sistem CBR berbasis ML dapat menjaga transparansi dalam proses adaptasi sehingga hasil solusi tetap dapat dipahami secara lebih lanjut. Ya. Memang di sini ya perlu adanya yang berbasis Nah, kita lihat dulu di sini ya. Ya, ini juga sebetulnya menjadi tantangan juga ya, ketika ada eh, ada eh, usulan ketika misalkan dalam proses case based reasoning, ya maaf, dalam proses revise itu kita melibatkan machine learning. Nah, ini juga ada pro kontra juga ya, di mana ada yang menyampaikan bahwa dalam proses revise tersebut tidak bisa di tidak bisa eh, digantikan oleh mesin gitu, tapi tetap harus melibatkan pakar. Ada juga yang seperti itu. Tetapi hal itu memang betul, namun pada dasarnya kita juga perlu terbuka karena ada beberapa kendala tadi ya, ketika misalkan pakar kan di dalam revise itu ada melibatkan pakar ya. Ketika pakar misalkan lambat menangani gitu ya, atau eh, untuk mengatasi permasalahan yang baru tersebut tidak terselesaikan secara cepat, nah itu juga sangat berpengaruh. Nah, maka di sini sebetulnya dalam machine learning itu tergantung dari banyaknya data dan keberagaman data tersebut juga ya, di mana ketika misalkan di situ ada beberapa permasalahan eh, variabelnya misalkan kurang atau variabelnya hanya sedikit ya, atau berkurang atau bahkan ada gejala, maaf ya, ada gejala yang eh, apa ada gejala baru atau ada gejala yang kurang, nah itu juga, atau gejala yang tidak ada sebagian, nah itu yang menjadi akan dilakukan proses di mana eh, akan dilakukan proses untuk mengatasi dari sisi parameter tadi ya, dari sisi parameter. Dan ini mungkin usulan saja ya, jadi masih dalam bentuk usulan bagaimana transparansinya juga ini masih menjadi bahan diskusi ya, sebenarnya masih jadi bahan diskusi apakah ini machine learning dalam proses adaptasi kasus ini betul tidak bisa mengatasi atau bisa menggantikan pakar ya, atau bahkan karena ya namanya mesin learning itu terpaku pada data kan ya. Ya, namanya juga data mungkin berbeda dengan pengetahuan pakar. Nah, itu yang menjadi gapnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan saja dengan hasil penelitian ini bisa memberikan atau bisa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pakar begitu. Mudah-mudahan bisa deh sesuai ya jawabannya. Ya, Tolong panitia bisa ke bawain lagi nggak pertanyaannya? ya. Oke, lanjut aja Ibu. Pertanyaan selanjutnya yaitu ke bawah lagi, tolong. Oke.
Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana model CBR berbasis ML dapat digeneralisasi untuk penyakit lain di luar difteri tanpa kehilangan akurasi prediksi, Ibu? Ya, untuk penyakit lain, ya memang sulit ya. Hanya saja mungkin bisa digunakan untuk penyakit yang sejenis. Ya, misalkan karena difteri itu yang menular, jadi memang itu bisa ya apa ya, fitur-fitur yang relevan saja itu ya, yang relevan saja dan memang eh, kalau yang saya ketahui ya, kalau memang itu sistem teknologi hanya untuk satu jenis penyakit saja, itu eh, tidak bisa digunakan untuk apa ya, untuk penyakit lainnya gitu. Karena memang di dalam basis kasusnya itu hanya apa melibatkan penyakit yang memang dijadi ya penyakit tertentu saja gitu. Jadi tidak bisa digunakan untuk penyakit lain karena memang ya namanya sama ya dengan dokter. Jadi dokter juga kan ada spesialisnya gitu ya. Misalkan dokter jantung itu tidak bisa misalkan eh, mendiagnosa yang pasien yang sakit gigi misalkan ya atau yang penyakit apa eh, apa kandungan dan sebagainya. Jadi sistem juga sama dia memiliki apa eh, kegunaan khusus gitu ya untuk terutama untuk penyakit itu penyakit karena sama halnya dengan manusia kenapa ada spesialis karena yaitu keterbatasan dari sisi teknologi juga sama gitu ya hanya bisa mengatasi permasalahan yang eh, yang sudah ditentukan saja. Misalkan seperti difteri ya udah cukup untuk difteri. Ya bisa saja mungkin kita bisa kembangkan tuh cuma hanya apa ya ya kompleks ya. Tapi lebih baik itu khusus ya teknologinya. Mungkin kalau dalam apa ya kalau dokter dan sebagainya itu sudah bisa apa ya sudah bisa dilakukan ya sebenarnya di dalamnya itu sebetulnya masing-masing gitu kan ya. Ini untuk ini untuk mendiagnosa penyakit A, diagnosa penyakit B dengan dengan data yang terpisah dan data yang berbeda begitu ya. Baik, Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari Bunga menanyakan bagaimana sistem CBR dapat menjamin privasi data pasien saat dilatih menggunakan data dari berbagai rumah sakit. Ya, untuk privasi data, memang ini perlu apa ya? Memang perlu beberapa pengujian ya, pengujian karena memang dari beberapa rumah sakit juga saya memiliki apa ya, memiliki data rekam medis yang berbeda gitu ya. Namun di sini eh, dari apa ya, pembimbing lapangan yang saya eh, dapatkan informasi bahwa secara umum eh, mungkin bisa kita apa ya, misal bisa bisa kita lakukan uji ke beberapa rumah sakit, bukan rumah sakit sih sebetulnya ya, ke beberapa pakar gitu ya. Nah, maka di situ bisa saja kesepakatannya bagaimana gitu ya untuk mengatasi difteri di sini. Itu. Jadi memang perlu adanya beberapa pengujian dan beberapa pakar ya, dan mungkin bagaimana secara umum mengatasi difteri tersebut proses diagnosanya gitu. Bagaimana secara umum dalam sisi proses diagnosanya begitu. Ya, jadi memang dari hal itu juga yaitu tantangan untuk bidang kesehatan kan seperti itu ya. Jadi eh, sama aja dengan manusia ya atau dokter gitu ya. Dokter dalam A dengan dokter dalam B itu hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, akan berbeda itu bisa saja karena ya uh, bisa saja karena pengalaman atau pengetahuan ya. Nah, sama dengan sistem juga itu kita bukan hanya dari sisi apa ya data saja tetapi dari modelnya juga atau dari metodenya juga akan sesuai tidak ya. Misalkan tadi dokter dengan pengalaman yang banyak berarti dalam sistem dengan data yang banyak gitu ya atau dataset case base-nya atau basis kasusnya banyak gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap hasil yang
sesuai gitu ya, hasil yang akurat begitu. Jadi memang dari berbagai sisi ya gitu. Gitu ya mungkin. Ya. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Menurut Ibu sejauh mana teknologi seperti CBR bisa menggantikan peran klinisi atau hanya sebatas alat bantu pengambilan keputusan? Sejauh mana case-based reasoning bisa? Menggantikan peran klinisi atau hanya sebatas alat bantu pengambilan keputusan? Ya, jadi case-based ini sebetulnya hanya alat bantu ya. Jadi seperti halnya ketika ya namanya alat bantu ya, asisten lah ya. Ya, jadi tetap keputusan utama itu ada di pakar gitu ya. Jadi memang di apa tidak sepenuhnya kita percaya terhadap sistem ya. Tetapi kita juga ya perlu adanya eh, apa keputusan ya atau hasil keputusannya oleh pakar itu sendiri gitu ya. Jadi memang sebagai alat bantu saja. Tetapi memang kalau misalkan dari sisi hasil pengujian dari teknologi tersebut atau dari sistem tersebut sudah memang akurat sesuai dengan apa yang dilakukan selayaknya seperti pakar, ya maka kita juga apa perlu ya apa meyakini bahwa itu sistem tersebut adalah benar dan layak untuk digunakan. Ya, ya. Hmm. Baik Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari Isep. Apakah sistem CBR ini akan berfungsi sebagai alat bantu diagnosis atau decision support tool untuk dokter atau sebagai alat diagnosis sendiri? Eh, Sebetulnya kedua-duanya bisa ya, bisa untuk sebagai alat bantu dokter ya, atau bisa sepenuhnya sebagai apa pengambil keputusan gitu ya. Namun maaf, namun sebetulnya tetap semua dalam bidang AI juga tetap melibatkan manusia ya untuk pengambilan finalnya gitu ya. Ya kecuali memang eh, tinggal keyakinan kita sendiri gitu ya. Misalkan kita berkonsultasi dengan sistem gitu ya. Kalau memang oh ini ya yakin ya mangga gitu kita lakukan ya. Kalaupun eh, tidak yakin maka bisa kita konsultasikan lagi ke dokter. Sama dengan halnya dokter, dokter juga bisa misalkan yakin dengan hasil diagnosa alat tersebut ya. Kalau belum yakin berarti apa beliau mencari referensi lagi apakah ini benar atau tidak gitu ya. Jadi sebetulnya eh, hasil dari sistem ini sebetulnya memang perlu kita buat semaksimal mungkin gitu ya dan supaya bisa digunakan gitu ya. Dan juga bagaimana cara sistem tersebut bekerja dengan benar. Nah, itu kita mencoba dari sisi berbagai hal ya, apakah dari sisi model yang digunakan atau dari sisi yang lainnya. Itu ya. Itu ya. Ya, baik Ibu, karena dikarenakan waktu untuk sesi tanya jawab sudah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari peserta dan juga kepada pemateri yang sudah menjawabnya dengan sangat jelas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu ada kuis. Silakan akses kuis melalui link dan kode yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kuis ini menguji seberapa fokus teman-teman dalam menyimak materi tadi. Jadi siapkan konsentrasinya ya.
Yang belum join bisa langsung join ya ke kuisnya. Kayak kita mulai ya buat kuisnya. Langsung saja. Ya, kita mulainya pukul 11.44 ya sambil menunggu yang lain. Yang belum bisa langsung join ke kuisisnya ya. Kayak kita mulai kuisnya. Lah, aku kan nanti kan ke Bento ya, Dim. Dim nanti kan ke Bento ya. Iya. Jika kalian ikut aku aja. Apa sih, Deh? Kan kangen orang. Oke, di sini ada Brilian Arifin. Striknya berapa kali ini? 8 ya. Teman-teman, yang lainnya jangan jangan mau kalah.
Teman-teman yang belum selesai kita tunggu sampai 11.48 ya. Setelah itu kami tutup buat sesi kuis nih. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11.48. Selamat kepada top 3 kita yaitu ada Rian, Zaki, dan juga Faisal Hadi. Selamat kepada top 3. Lanjut saja kita ke sesi berikutnya yaitu kesimpulan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara sesi pertama webinar S5 hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari materi tadi, yaitu yang pertama ada case-based reasoning atau CBR merupakan sebuah metode penyelesaian masalah dengan memanfaatkan pengalaman atau kasus sebelumnya yang serupa, kemudian mengadaptasinya untuk kasus baru. Adapun siklus CBR terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada retrieve, itu mencari kasus lama yang mirip dengan kasus baru. Yang kedua ada reuse, menggunakan solusi dari kasus lama untuk menyelesaikan kasus baru. Yang ketiga ada tahapan revise, yaitu menyesuaikan atau memperbaiki solusi agar sesuai dengan kondisi baru. Dan yang terakhir ada tahapan retain, menyimpan pengalaman baru sebagai pengetahuan untuk digunakan di masa depan. Baik, sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, mari kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman, silahkan nyalakan kameranya dan berikan senyum terbaiknya. Saya backgroundnya nggak apa-apa berbeda. Saya nggak dapat background nih, nggak ada filenya. Nggak Iya, apa-apa berbeda. tidak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya. Pada tim dokumentasi, silahkan untuk melakukan dokumentasi. Baik, kita melakukan dokumentasi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk sesi dokumentasi udah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi yang sudah mengabadikan momen ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Bu sudah Ya, menonton terima video. kasih banyak sami-sami. Saya izin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.